Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Yesus menggunakan sepanjang malam untuk berdoa. Keesokan harinya adalah hari yang penting, yakni penamaan atau pemilihan para rasul. Hari itu Yesus penuh acara. Banyak orang sedang menunggu. Semua orang ingin menyentuh Yesus. Tepat ketika kita tidak sabar untuk memulai pekerjaan hari itu, ketika kita yakin bahwa sepanjang hari tidak akan cukup untuk pekerjaan yang harus dilakukan, ketika kita tampaknya tidak punya waktu untuk berdoa, maka kita paling dianjurkan untuk duduk, diam, dan menunggu Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memilih 12 di antara murid-muridnya untuk menjadikan mereka sahabat-sahabat dekatnya. Sebelum melakukan itu, Yesus berdoa sepanjang malam. Mengapa Yesus, anak Allah, harus menghabiskan sepanjang malam dalam doa? Hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa doa sangatlah penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika Yesus sendiri membutuhkan begitu banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, apalagi kita. Saudara dan saudari terkasih, sangat penting untuk dicatat bahwa Yesus selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu yang sangat penting, sebelum memperbanyak roti misalnya. Hal ini merupakan indikasi bagi kita bahwa Yesus ingin melakukan segala sesuatu bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah Bapanya. Dengan kata lain, semua mujizat dan karya besar yang Yesus lakukan haruslah dikaitkan dengan Bapanya. Untuk apa dan untuk siapa Yesus berdoa? Hari ini Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa bagi mereka yang akan melanjutkan misinya agar mereka tetap setia kepadanya. Setelah berdoa, Yesus memanggil para rasul dengan menyebut nama mereka. Dan peran para rasul bukanlah untuk menarik orang kepada diri mereka sendiri, melainkan untuk mengarahkan orang lain kepada Dia yang mengutus mereka. Para rasul datang kepadanya sebagaimana adanya dengan semua masa lalu mereka, kepribadian mereka, dan kebebasan mereka. Itu sebabnya meskipun pelatihan dan ajaran yang Yesus berikan kepada mereka selama hampir 3 tahun, salah satu dari mereka masih dengan bebas mengkhianatinya. Saudara dan saudari terkasih, pesan Injil hari ini untuk kita adalah bahwa Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing dengan nama kita. Tuhan Yesus tidak memaksa tanggapan kita dengan menghalangi kebebasan kita. Dan sebagai orang Kristen,
Kita juga memiliki kewajiban untuk berdoa, seperti yang dilakukan Yesus bagi mereka yang melakukan pelbagai pelayanan. Berdoa bagi paus, para uskup, para imam, para religius, dan pelayan awam lainnya. Ayat-ayat terakhir dari Injil kali ini merangkum kesibukan sehari-hari bagi Yesus, menyentuh orang sakit dan mereka disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.